Pagi, Pak. Pagi, Halo, Pak. selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terdengar jelas suara saya? Jelas, Bapak. Terdengar atau putus-putus? Jelas, Pak. Sebab suara Anda di tempat saya agak terputus-putus soalnya. Slide ini terbaca. Sudah muncul, Pak. Oke. Terakhir kemarin kita pelayaran reguler dan non reguler ya. Terakhir itu kan untuk yang regular line service harus mengumumkan tarif, schedule, syarat pengangkutan. Gitu ya. Kayaknya kemarin masih yang di E, Pak. Itu betul kan? 517E deh, Pak, kemarin. Kalau suara saya terputus-putus, kasih kabar ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan. Dari pengangkutan tersebut, maka terjadi pengangkutan ini terlihat jelas nggak slide-nya? Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Jadi ada pengangkutan berangkai dan pengangkutan berlanjut. Nah, nih. Nah, jadi tolong nanti dibaca, dicermati karena ini kuliah minggu terakhir sebelum ujian. Jeda ya, suaranya jeda sampai ke saudara. Enggak, iya, Pak. Ini ulangan aku yang terakhir, Pak. Berkumandang enggak? Bergema enggak? Enggak kok, Pak. Enggak bergema. Oke, jadi sedikit kita lihat perbedaannya. Satu, corak pertanggungjawaban pengangkut, tanda bukti pengangkutannya. Nah, pada OV, pengangkutan berlanjut. Jadi, pengirim mengadakan perjanjian dengan beberapa pengangkut. Perjanjian pengangkutan. Sebagai konsekuensinya masing-masing pengangkut bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing. Lalu di sini terdapat beberapa bukti perjanjian yaitu BL bahwa barang telah diserahkan pada pengangkut, oleh pengangkut dikeluarkan bukti bahwa barang telah diterima untuk diangkut itu BL, Bill of Lading, ya toh? Nah,
Untuk itu masing perjanjian pengangkutan ada BL. Dengan demikian terdapat beberapa BL. Ini ya OV, pengangkutan berlanjut. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ini sering saya konfirmasi untuk memastikan saya sering konfirmasi itu jangan bosan-bosan menjawab. Karena Zoom itu kata sering putus-putus begini. Bisa dilanjutkan ya? Bisa, Pak. Nah, sedangkan pada pengangkutan berangkai BV, untuk seluruh pengangkutan itu dilakukan oleh beberapa pengangkut, tapi hanya menggunakan satu BL, yaitu terus BL. Mengenai tanggung jawab pengangkut, yaitu hanya satu pengangkut yang bertanggung jawab kepada pengirim atau penerima, shipper atau konsinyi. Masing-masing pengangkut bertanggung jawab secara berangkai. Nah, lalu variasi pelaksanaannya. Ini agak teknis pengangkutan lautnya, biar saudara punya gambaran. Dari 121 yang bergabung, harusnya 180-an ya, banyak yang tidak masuk. Nanti kalau ada ujian kesulitan bukan salah dosennya ya, ini salah sendiri yang tidak bergabung. Shipper mengadakan perjanjian dengan beberapa carrier sekaligus. Jadi pengirim mengadakan perjanjian dengan beberapa pengangkut, tetapi dengan satu BL, yaitu true BL. Pengangkut bertanggung jawab kepada pengirim secara tanggung renteng. Tanggung renteng itu kalau satu orang sudah memenuhi kewajiban, membebaskan yang lain. Rasio dari tanggung jawab ini adalah agar pengangkut terakhir tidak begitu saja melempar tanggung jawab kepada pengangkut lain. Suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi ini lebih simpel. Semua pengangkut bertanggung jawab tanggung renteng, intinya itu. Kedua, variasi yang kedua, pengangkut mengadakan perjanjian dengan satu pengirim, jadi shipper pengirim mengadakan perjanjian dengan satu carrier pengangkut. Nah, pengangkut ini mengusahakan proses pengangkutan dengan cara mengadakan perjanjian dengan beberapa pengangkut. Nah, jadi yang mencari pengangkut lain adalah main carrier. Jadi dia mencari pengangkut lain. Nah, antara main carrier dengan sub-sub carrier ini terdapat hubungan kerja subordinasi di bawah tanggung jawab main carrier. Nah, masing-masing sub carrier hanya bertanggung jawab kepada main carrier. Selanjutnya main carrier yang bertanggung jawab kepada shipper. Jadi seolah-olah pimpinannya ini menanggung jawab ini main carrier. Variasi kedua, jelaskan itu ya. Di dalam praktek variasi kedua itu. Dapat dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Kok tidak ada komen ya? Jangan-jangan suara saya nggak terdengar. Terdengar, Pak. Mungkin sudah cukup dimengerti. Sekarang untuk pelayaran tidak tetap, jurusan yang tidak tetap, ini tram service ini tidak terjadwal maksudnya. Pelayaran yang tidak memiliki jadwal, rute, dan pelabuhan yang tetap. Jadi berubah-ubah. Jadi ini diadakan berdasarkan atau atas dasar kebutuhan, permintaan. Contoh, kapal yang tiba di Tanjung Mas, Semarang dari Singapura membawa kargo. Bisa membawa kargo dari Tanjung Mas ke pelabuhan Papua kemana. Nah, ini tidak tetap. Ini sering untuk kepentingan bisnis. Angkutan multimoda. Multimoda. Jadi
angkutan barang dengan menggunakan minimal dua angkutan model. Tapi kontraknya satu. Maka dokumennya dokumen multimoda. Misalnya pertama darat dari pedalaman Yogyakarta misalnya ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Nah, dari Semarang ke Belawan dengan kapal. Nah, berarti dua alat angkut kan? Tapi dengan satu kontrak. Dengan satu kontrak. Tapi ada dua moda angkutan. Di sini pengusaha angkutan bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya itu sejak diterima oleh pengangkut sampai barang diserahkan kepada pihak penerima. Baca nanti pasal 51 Undang-Undang 17 2008 ya tentang pelayaran. Pertanggungjawaban pengangkut dalam pengangkutan multimoda. Pengusaha angkutan bertanggung jawab terhadap barang sejak diterima sampai diserahkan kepada penerima barang. Halo. BPT. Ini slide-nya terbaca nggak? Terbaca jelas nggak? Baca jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi pengangkut itu orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan. Masih ingat ya, menyelenggarakan itu dapat menggunakan kapal milik sendiri atau milik orang lain dengan cara mencharter. Jadi pengangkut itu adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengirim. Jadi dia yang mengadakan perjanjian, yang melaksanakan dia bisa dia sendiri, bisa pihak lain atas tanggung jawabnya. Itu menyelenggarakan, itu maksudnya di sini. Dapat dimengerti? Menyelenggarakan tidak harus melakukan sendiri. Halo, bisa dimengerti? Iya, Pak. Bisa, Pak. Jangan sampai salah mengerti nanti kalau saya minta menjelaskan dalam soal. Kita ujian tanggal 7 ya, untuk hukum pengerniagaan. Di dalam Hamburg Rules, ini yang paling atas menurut The Hamburg Rule ini terbaca nggak di tempat saudara? Terbaca, Pak. Baca, Pak. Subjudul slide terbaca nggak? Tidak tertutup toh? Terbaca, Pak. Tidak tertutup. Apa ini? Oke. Pengertian pengangkut dibedakan antara pengangkut dan pengangkut sebenarnya. Carrier. Setiap orang untuk siapa atau atas nama siapa perjanjian pengangkutan barang itu diadakan. Ya toh? Diadakan dengan pengirim. Aktual carrier adalah pengangkut sebenarnya. Mereka yang melaksanakan pengangkutan yang telah dipercayakan kepadanya oleh pengangkut, oleh carrier.
Maka menyelenggarakan itu maksudnya seperti ini praktek. The Hamburg Rules memberi penjelasan seperti itu, ya. Ini penjelasan dari tadi. Kata menyelenggarakan berarti dapat melakukan sendiri. Nah, ini ada gangguan sinyal di tempat saya. Tapi suaranya masih Menyelenggarakan jelas. berarti dia. Oh ya, oke. Terima kasih. Tapi ada tulisan tadi. Jadi menyelenggarakan itu bisa melaksanakan sendiri atau memerintahkan kepada pihak lain. Nah, jadi ketentuan-ketentuan dalam KUHD itu senada dengan ketentuan internasional tersebut, Hamburg Rule tadi misalnya. Tuh. Ya, gitu. Dan kita lihat BL, konosemen. Masih ingat BL itu apa? Konosemen, Bill of Lading. Surat apa? Kok tidak ada yang jawab? Berarti tidak ada komen, ini nggak terdengar suara saya ini. Tidak terdengar sama sekali? Terdengar jelas, Pak. Ayo, masih ingat konosemen itu apa? BL? Dijawab dong, jangan diam aja, saya susah kalau begini caranya, nggak tahu, ini kita nggak bisa tatap muka, nggak tahu kondisinya. Daftar Bagaimana muatan kapal, BL Pak. adalah surat Daftar muatan bukti bahwa barang telah diterima oleh pengangkut untuk diangkut, diserahkan kepada pengirim. Diterima oleh pengangkut, pengusaha kapal, tanda tangan nahkoda, surat bukti. Ini dapat dikatakan juga merupakan surat perjanjian pengangkutan. Nah, jadi BL itu diterbitkan oleh pengangkut atau dalam hal tertentu oleh agen. Kalau tidak memungkinkan pengangkut sendiri, tapi agennya juga melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama prinsipal. Prinsipalnya pengangkut, perusahaan angkutan. Nahkoda juga berwenang menerbitkan BL. Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itu BL. Nah, BL ini di dalam praktek ya, sangat penting karena bisa diperjualbelikan. Barangnya masih di tengah lautan, masih di dalam kapal. Tapi BL-nya sudah sampai lebih dulu karena biasanya BL dikirim via udara, BL-nya, surat angkutannya. Maka BL biasanya sudah dipegang oleh penerima walaupun barangnya masih di lautan. Oleh karena itu BL-nya bisa dijual. Kalau BL-nya nanti dijual, nah berarti orang yang memegang BL itu yang dianggap sebagai pemilik. Nah ini. Halo, saya konfirmasi lagi, suara saya terdengar jelas enggak? Terdengar, Pak. Benar, Pak. Kok tidak lama ini jawabnya? Suara Anda kadang-kadang agak terputus. Suara Anda tidak begitu jelas di tempat saya. Saya khawatir kalau suara saya di situ juga nggak jelas gitu. Di tempat saya lancar, Pak. Jelas ya? Jelas sekali, Pak. Oke. Kamu di daerah mana yang nggak lancarin tadi? Di daerah mana? Daerah mana? Saya dari Bekasi, Pak. Dari Bekasi. Yang Putri yang jawab lancar tadi dari mana? Dari Solo, Pak. Solo. Bekasi, Solo, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan semua lancar. Nah, konosemen adalah sebuah surat yang ditanggali, artinya diberi tanggal, di mana menyatakan bahwa ia pengangkut telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkutnya ke tempat tujuan. Yang ditunjuk dan di sana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk beserta klausula-klausula apa penyerahan akan terjadi. Ini bahasa apa terjemahan ya. Jadi
bahasa undang-undang terjemahan, surat yang ditanggali bla 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 bla. Intinya bahwa pengangkut telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkut sesuai perjanjian. Diangkut diserahkan kemana? Kepada penerima sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutan itu. Jadi BL itu surat bukti pengangkutan melalui laut intinya. Terbaca jelas ini? 506 KUHD, tolong dibaca. Fungsi dari BL, fungsi konosemen, fungsi bill of lading. Nah, pertama, sebagai surat tanda terima barang. Ini di tempat saya ada gangguan sinyal ini. Surat tanda terima barang. Yang kedua, sebagai surat bukti perjanjian pengangkutan barang dengan melalui laut atau dengan kapal laut. Tanda bukti perjanjian pengangkutan barang dengan kapal laut. Bagi penerima barang memegang konosemen, dia merupakan surat bukti kepemilikan barang, documents of title, bukti bahwa dia memiliki objek yang tertulis dalam konosemen itu, surat pemilikan barang. Nah, oleh karena itu, konosemen juga berfungsi sebagai surat berharga, dapat diperjualbelikan. Walaupun dia diterbitkan tidak untuk diperjualbelikan aslinya, bukan untuk dijualbelikan. Tapi ternyata bisa diperjualbelikan dalam praktek. Maka ada yang mengkategorikan konosemen itu sebagai surat berharga. Ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4 ini dari fungsi BL yang ini merupakan hukum, ini masalah hukum ini. Izin bertanya, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Mau bertanya, Pak, biasanya itu BL itu diperjualbelikan itu biasanya motif dan tujuan dari orang yang membeli BL itu apa ya, Pak? Orang membeli BL memang ingin membeli barang yang tertulis dalam BL itu karena barangnya masih di dalam pengangkutan di lautan, tentunya dia dengan harga diskonto toh, dengan harga yang lebih murah ketika dibanding barangnya nanti sudah standby di darat. Jadi dia membeli barang sesuai yang tertulis dalam BL itu, tentu dengan harga diskonto. Nah, dia ingin mendapat harga yang lebih murah, biasanya begitu. Bisa dimengerti? Oh, mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jenis-jenis BL yang tolong dibaca. BL atas nama opnam. Jadi BL ini atas nama sejak diterbitkan itu sudah tercantum nama penerima dan hanya penerima tersebut yang berhak atas muatan. Nah, ini susah ini diperjualbelikan ini karena atas nama. Berhak mengambil barang orang yang namanya tertulis di dalam surat BL tersebut. Atas nama. Atas pengganti. Di sini tertulis nama penerima, tetapi ada keterangan atau kepada penggantinya. Seperti surat berharga ini, atas pengganti. Nama penerima tertulis misalnya kepada Haryanto atau penggantinya, itu ditulis Haryanto atau penggantinya. Kata atau penggantinya itu menunjukkan bahwa dia dapat dipindahkan kepada pengganti Haryanto, orang yang akan menerima lebih lanjut dari
orang yang namanya tertulis dalam BL. Jelas suara saya penjelasan ini? Jelas, Pak. Dapat dimengerti dengan mudah ya. Lalu yang ketiga, BL atas unjuk. BL atas unjuk. Jadi tidak mencantumkan nama. Hanya menyebut bahwa BL itu dapat diserahkan kepada pembawa. Artinya pengangkut harus menyerahkan barang muatan itu kepada pembawa BL tersebut. Ya, BL atas tunjuk, atas pemegang, tidak mencantumkan nama penerima, hanya menyebutkan kepada pembawa. Artinya pengangkut harus menyerahkan barang muatan kepada siapapun yang membawa konsumen tersebut. Nah, ini riskan ini, kalau hilang siapa yang bisa mengambil? Orang yang bawa itu berhak atas barang, bisa mengambil kepada pengangkut. Oke, jenis-jenis BL mudah ya, bisa diterima toh? Bisa, Pak. Atas nama, atas pengganti dan atas tunjuk, opnam, unorder, untonder. Jenis-jenis BL menurut cara penerbitannya, ya toh? Karena nanti ada pengkategorian lain, jenis BL kategori lain. Menurut pelabuhan tujuannya, direct BL, bagi pengapalan langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. Yang through BL ini dikeluarkan apabila terjadi transshipment, karena tidak tersedianya jasa langsung ke pelabuhan. Opsional BL yang memungkinkan untuk muatan diturunkan kepada lebih dari satu pelabuhan. Mungkin pertama turun di pelabuhan B. Jadi through dan opsional. Saya berdasarkan kondisi barang. Halo saudara-saudara, dapat diterima dengan jelas? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya tidak bosan-bosan selalu konfirmasi dijawab ya, karena gangguan sinyal kadang-kadang tidak ketahuan gitu loh, tahu-tahu saya ngomong panjang lebar nggak terdengar. Berdasarkan kondisi barang itu artinya objek muatannya itu kondisinya seperti apa. Barang yang dimuat dalam kondisi baik, lengkap, cukup, tidak tercatat kerusakan, tidak ada kekurangan, artinya betul-betul bagus, clear. Maka ini clean BL, bersih, tidak ada catatan. Tidak ada catatan barang yang rusak, barang yang kurang, tidak ada catatan timbangannya kurang, tidak ada catatan kolinya kurang, dan seterusnya. Clean BL. Yang kedua, full atau dirty. Full, dirty. Unclean BL, closed atau unclean BL. Barang yang dimuat dalam kondisi kurang lengkap, ada kecacatan, ada kerusakan, mungkin kekurangan timbangan, mungkin kekurangan jumlah koli atau apa, ada catatan. Dalam praktek perdagangan ada
Dua macam BL. Ship on board BL dan receive for shipment BL. Oke. Sekarang kita masuk substansi pertanggungjawaban pengangkut. Di dalam The Hague Rule lebih tegas dibanding KUHD. Dia menggunakan from sling to sling atau from tackle to tackle. Sedangkan dalam Undang-Undang Pelayaran diatur dalam pasal 40 dan 41. Tolong nanti dibaca betul ini, dibaca. From tackle to tackle dalam Undang-Undang baru pasal 40 dan 41. Dalam pasal 68 dan The Hague Rule pengangkut wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak penerimaannya sampai saat penyerahannya. 68 ayat 1. Sedangkan pasal 1 huruf E The Hague Rule, pengangkutan barang meliputi suatu jangka waktu antara saat pemuatan barang-barang sampai saat pembongkaran barang-barang itu dari kapal yang mempunyai di pelabuhan pembongkaran. Tolong diperhatikan. Kalau dalam pasal 8 KUHD, sejak penerimaan, sejak diangkut sampai penyerahannya, sejak penerimaan untuk diangkut sampai penyerahan. Dan The Hague Rule, sejak pemuatan sampai pembongkaran. Bisa dimengerti nggak ini? Pembongkaran itu sudah diterima atau belum oleh penerima? Sudah, Pak. Sudah atau belum? Aduh, nggak terdengar ini ya? Belum, Pak. Pak. Belum, iya. Karena pembongkaran itu masih terjadi di pelabuhan. Halo, gimana? Kalau saat penerimaan, nah, tentu sudah sampai pada penerima atau ini? Undang-Undang 17 tahun 2008, nah ini pasal 40 Undang-Undang kita untuk pelayaran dalam negeri. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkutnya. Dan tentu, baca ayat 2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen dan atau perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Jadi tergantung pada isi perjanjiannya, isi kontraknya. Jadi undang-undang menyebut harus bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jadi undang-undang menyebut perjanjian. Kalau perjanjiannya menyebut dengan detail, ya tanggung jawabnya sedetail apa yang disepakati dalam perjanjian. Halo, bisa dimengerti? Kok tidak lama banget Bisa, jawabnya? Pak. Kalau terdengar jelas langsung dijawab ya, iya atau tidak. Biar saya yakin tidak ada gangguan sinyal. Jadi undang-undang menunjuk pada perjanjian ini. Sesuai dengan ya, jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan atau perjanjian. Ya, ditunjuk oleh undang-undang perjanjian itu. Maka perjanjian itu penting. Dibuat sedetail mungkin.
Jangan sampai timbul konflik di kemudian hari. Ya, oke. Selanjutnya pasal 41, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam 40, pasal 40 tadi dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa kematian atau lukanya penumpang, musnah, hilang, rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang diangkut, dan kerugian pihak ketiga. Ya, kerugian pihak ketiga. Tanggung jawab pengangkut itu luas. Tanggung jawab atas kematian, lukanya penumpang, musnah, hilang, rusaknya barang, keterlambatan angkutan, dan kerugian pada pihak ketiga. Jadi kalau nanti saya tanya dalam ujian, jelaskan tanggung jawab pengangkut menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 98. 98. Anda dapat dengan tegas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 40 dan 41 jelas. Intinya di 41 ini, pasal 40 itu kan umum. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang. Seperti apa tanggung jawabnya? Jelasnya di 41 ayat 1. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Kemudian pasal 41 ayat 3. Perusahaan angkutan wajib. Nah ini kaitannya dengan asuransi wajib nanti. Karena ada asuransi wajib, ada asuransi sukarela. Wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asuransi wajib kecelakaan penumpang yang menyelenggarakan siapa? Badan penyelenggaranya asuransi wajib kecelakaan penumpang. Sering mendengar PT apa? Untuk kecelakaan penumpang? Jasara Harja. PT Asuransi Jasara Harja, betul. Siapa yang jawab ini tadi ya? Tepat, betul siapa? Junita, Pak. Junita. Junita. Junita, Pak. Izin. Junita, oke Junita. Junita, oke. Betul, PT Jasara Harja. Ini asuransi wajib. Asuransi sosial. Jadi tidak ada polisnya, penumpang tidak memegang polis. Untuk Haigrul sekarang. Carrier baru mulai bertanggung jawab pada muatan diangkut dengan kapalnya ketika muatan tersebut disangkutkan pada seling kapal. Dan berakhir pada saat muatan tersebut dilepas dari seling, tackle, di pelabuhan pembongkaran. Maka tadi kan sejak barang diangkut sampai dibongkar toh, seling to seling. Sejak disangkutkan untuk diangkut, dinaik, dan sejak dilepas dari seling, dilepas, dibongkar, tiba di dermaga, di samping kapal. Itu ya, itu menurut Haigrul, tapi itu teknis ini. Karena bagaimana kalau muatan dengan elevator? Nah, ini ketika muatan sudah melewati ship railing atau pagar pinggir kapal. Teknis. Sekarang kita langsung masuk pengangkutan udara ya. Halo saudara-saudara.
Pengangkutan laut kita anggap selesai ya. Sekarang masuk ke pengangkutan udara, karena kita harus membicarakan 3 moda angkutan. Angkutan laut, udara, dan satunya Pak? Darat. Pak. Darat. Di Indonesia, kondisi geografis kita, 3 moda angkutan itu semua jalan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan atau pos untuk perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain. Sedangkan angkutan udara niaga, ingat ya, item pertama, item kedua itu angkutan udara pada umumnya. Sekarang item terakhir ini angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran. Dengan memungut bayaran. Dasar hukumnya nanti dibaca sendiri, Anda bisa browsing, terutama untuk undang nasional adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, lalu Ordonansi Pengangkutan Udara tahun 1939, dan beberapa konvensi internasional. Ya, tolong nanti dibaca ya, di browsing sendiri dasar hukum pengangkutan udara. Nah, pembedaannya ada 2, angkutan komersial dan non komersial. Terdengar jelas? Kok tidak ada respon? Jelas, Pak. Belum ada respon ini. Terdengar jelas, Jadi Pak. penggolongannya menjadi 2, komersial, non komersial. Komersial baik dalam atau luar negeri, non komersial ya, dan itu tentu bukan niaga. Ada penerbangan militer, ada penerbangan pribadi, ya toh. Tapi semua tunduk pada undang-undang tentang pengangkutan udara. Nah, untuk yang komersial, niaga, yang komersial itu terdiri dari penerbangan berjadwal atur, lalu penerbangan suplementer, suplemen lengkap, dan kegiatan keudaraan, aerial work. Nah, sekarang yang kaitannya dengan komersial. Yang komersial harus berbentuk badan hukum. Untuk menjadi perusahaan penerbangan harus berbentuk atau berstatus badan hukum. Bentuknya bisa PT, bisa PT swasta, bisa pula PT BUMN. Anda lihat maskapai-maskapai itu hampir semuanya PT, ya kan? Contohnya PT apa? Maskapai-maskapai penerbangan yang Anda kenal? PT apa misalnya? PT apa? Aduh, tidak terdengar lagi nih. PT? Garuda Indonesia. Tidak terdengar ini. Garuda Indonesia itu swasta atau BUMN? Aduh, tidak terdengar lagi. Pak.
Selain berbentuk badan hukum, yang kedua harus punya izin usaha. Apakah itu berjadwal ataupun tidak berjadwal, tapi ada izinnya. Ya, ada izin. Dan memiliki pesawat, alat angkut, memiliki modal yang kuat, dan ada bank garansi. Nah, karena ini pengangkutan udara ini termasuk jenis usaha ya, padat modal, karena disyaratkan memiliki modal yang kuat. Kan untuk memiliki modal yang sebuah pesawat yang harganya miliaran per unit, wah ini perlu perusahaan dengan modal yang kuat, maka perlu ada garansi bank. Berdasarkan ketentuan pasal 85, asas kabotase tetap berlaku. Nah, ini asas kabotase yang menyatakan bahwa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional, baik milik BUMN, BUMD, BUMS, berbentuk PT yang telah mendapat izin usaha. Jadi objek dalam negeri hanya dapat digarap oleh perusahaan dalam negeri. Jangan sampai perusahaan asing menggarap objek angkutan dalam negeri. Jelas ya asas kabotase ya? Halo? Jelas. Jelas, Pak. Pertanyaan sekarang, asas kabotase ini sudah terlaksana, terpenuhi atau tidak di Indonesia? Perusahaan angkutan dalam negeri sudah murni bisa menjalankan seluruh kebutuhan angkutan dalam negeri atau belum? Sudah atau belum? Memang belum sepenuhnya, terutama laut. Kabotase itu berlaku untuk angkutan udara maupun laut. Nah, bahwa setiap negara berhak menolak pemberian izin pesawat udara asing yang melakukan angkutan penumpang, barang, dan pos secara komersial dalam negeri. Dan asas kabotase tadi merupakan hak prerogatif negara berdaulat sesuai dengan pasal 7 Konvensi Chicago 1944. Maka dapat menolak kalau ada permohonan izin perusahaan asing mau beroperasi dalam negeri Indonesia. Dapat menolak, berhak. Sama dengan kapal ya, pesawat udara pun harus didaftarkan untuk dapat beroperasi, sehingga nanti mempunyai tanda pendaftaran. Nah, kalau untuk pesawat udara, tanda pendaftaran tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan pesawat. Kalau kapal kemarin ya kan, masih ingat? Dan pada prinsipnya pesawat udara tidak boleh memiliki kebangsaan ganda, terdaftar di negara A, terdaftar di negara B, itu nggak boleh. Perjanjian pengangkutan udara. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Yang tadi yang pendaftaran. Gimana? Yang pendaftaran pesawat udara itu kan pada dasarnya tidak boleh berkewarganegaraan ganda. Nah, kalau pada dasarnya berarti ada pengecualian ya, Pak?
Mana. Pada prinsipnya pesawat udara tidak boleh. Nah, pendaftaran dan kebangsaan ganda. Ini untuk komersial. Pengangkutan udara tadi ada pengangkutan udara komersial, ada non komersial. Ya toh? Nah, untuk yang komersial nggak boleh, ganda itu nggak boleh. Tapi untuk non komersial dimungkinkan. Ya. Baik, Cuman Pak. Terima kasih. perjanjian pengangkutan udara. Perbaikan imbal dalam bentuk imbalan jasa lain. Pengangkutan udara, pengangkutan dengan kapal semua itu kan konsensual. Konsensual artinya konsensual. Perjanjian itu bagaimana? Konsensual, masih ingat? Terdengar nggak? Oh, ya ini kok nggak ada respon ya? Kesepakatan antara kedua pihak. Nah, perjanjian itu ada timbul setelah adanya kata sepakat, ya toh? Konsensus. Nah, pihak dalam perjanjian pengangkutan udara, pengangkut atau operator, ektor karir, penumpang, pengirim, kargo dan pengirim barang atau pengangkut kargo itu. Di luar pihak-pihak tersebut adalah pihak ketiga di darat. Contohnya siapa? Di luar pihak-pihak tersebut adalah pihak ketiga di darat. Siapa misalnya pihak yang lain lagi? Yang nanti punya hubungan hukum dengan yang dapat menuntut kepada pengangkut udara. Selain pengangkut, penumpang, pengirim barang atau pengirim kargo itu, barang dikirim kepada siapa? Kepada siapa? Dikirim kepada Penerima, nanti setelah Pak. sampai di tujuan siapa? Siapa? Diulang. Penerima barang, Pak. Penerima konsinyi, ya toh. Penerima itu kan nanti punya hak menuntut, menggugat kalau ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan dokumen angkutan kan? Ya kan? Itu ada hak. Dokumen angkutan meliputi tiket penumpang, tiket bagasi, tercatat RWB. Untuk bagasi sendiri ada bagasi tercatat, ada bagasi tangan. Nah, sekarang pada umumnya dibatasi bagasi tercatat berapa kilogram yang biaya. Kalau Anda mudik tas yang bebas biaya bagasi berapa kilogram maksimal. Kalau bagasi tangan memang bebas, ya toh? Ada bagasi tercatat, ada bagasi tangan. Dokumen penting, tiket penumpang itu penting, tiket bagasi juga penting yang tercatat, ya. Nah, sekarang prinsip pertanggungjawaban pengangkut udara ini. Tolong 4 hal ini diperhatikan betul. Terdengar jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Tadi dalam pengangkutan laut tentang pertanggungjawaban penting pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pelayaran, ya toh? Nah, ini prinsip pengangkutan udara yang penting. 1, presumption of liability. Pengangkut dianggap bertanggung jawab. Nomor 2, absolute liability, bertanggung jawab mutlak. Yang ketiga, ada dalam hal tertentu presumption of non-liability, dianggap tidak bertanggung jawab.
Atau yang keempat, ini prinsip ini berlaku semua tergantung kondisinya. Untuk apa berlaku presumption of liability, kapan berlaku absolute liability. Yang keempat, limitation of liability, pertanggungjawaban terbatas. Nah ini, tanggung jawab untuk penumpang dan bagasi tercatat serta barang berlaku sistem presumption of liability dan limitation of liability. Untuk penumpang dianggap selalu bertanggung jawab. Sedang untuk bagasi tercatat, pertanggungjawaban terbatas. Sedangkan untuk bagasi tangan, pengangkut dianggap tidak bertanggung jawab dan pertanggungjawaban terbatas, limitation of liability. Tolong diperhatikan ini. Nah, untuk pihak ketiga, nah ini pengangkut bertanggung jawab mutlak dan bertanggung jawab secara terbatas. Jadi kapan anggapan-anggapan itu berlaku untuk siapa, kapan, terbatasnya di presumption, absolute atau limitation itu kapan? Jelas ya? Halo? Kok tidak ada respon? Terdengar, Pak. Ini ada empat prinsip ini. Nah, presumption of liability tadi untuk siapa? Untuk penumpang dan bagasi tercatat serta barang, berlaku presumption of liability dan limitation. Nah, sekarang yang presumption of non-liability untuk siapa? Untuk bagasi tangan. Nah, kalau limitation itu untuk semua. Bertanggung jawab terbatas itu untuk semua. Karena dan itu untuk backup. Tapi yang Anda perlu tahu adalah presumption of liability, presumption of non-liability, absolute liability. Untuk pihak ketiga absolut, untuk bagasi tangan presumption of non, untuk penumpang presumption of liability. Bisa dimengerti ya? Halo, bisa dimengerti ya? Ya, Pak, bisa dimengerti. Kok tidak terdengar? Bisa, Pak. Bisa, Jadi Pak. yang limitation itu untuk semua. Yang limitation of liability untuk semua. Tapi presumption of liability itu untuk penumpang. Presumption of non-liability untuk bagasi tangan. Untuk pihak ketiga absolut. Sedangkan limitation itu berlaku umum. Untuk membackup bertanggung jawab secara terbatas. Artinya tetap bertanggung jawab pengangkut udara itu. Ya, gitu ya. Sekarang kita masuk pengangkutan darat, waktu yang singkat. Pengangkutan darat kita terutama dua, pengangkutan dengan kereta api dan lalu lintas angkutan jalan. Undang-Undang 23 2007, 22 2009. Perkereta apian dan lalu lintas angkutan jalan. Kereta api tentu saudara sudah sangat familiar ya dengan kedua angkutan ini ya. Sudah sangat familiar. Pak, PPT-nya keputus, Pak. Ya, ya. Chatnya hilang ya?
Sudah muncul ya PowerPoint ya? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Oke. Ya Pak, sudah. Jadi ruang lingkup angkutan darat itu sepanjang dan selebar seluas negara. Artinya ruang lingkup sama dengan teritorial negara. Ya, intinya itu. Ini meliputi pengangkutan orang dan barang. Ada truk, ada bis. Nah, sekarang kita lihat moda alat angkutan darat. Untuk barang, kereta api dan truk. Ini resmi. Sedangkan untuk penumpang, ada sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, kereta api, bus, taksi. Mobil bus itu macam mobil minibus. Kalau bus itu maksudnya bis besar. Nah, pihak-pihaknya pengangkut, pengirim, penerima untuk barang. Kalau penumpang ya pengangkut dan penumpang. Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Nah, kata-kata dengan selamat ini mengandung makna bahwa apa? Pengangkut harus selalu bertanggung Oh, Pak. tidak terdengar. Bertanggung jawab. Kata dengan selamat ini kunci nih. Mengangkut barang dan atau orang dari tempat ke tempat tertentu dengan selamat. Nah ini nih. Artinya keselamatan barang dan penumpang itu ada di bawah tanggung jawab pengangkut. Ini secara implisit sudah ada di situ. Ya, itu penting. Pengirim, pihak yang membuat perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat sesuai dengan perjanjian. Pengirim membayar biaya pengangkutan sebagai kontraprestasi. Kewajiban barang telah dikirim oleh pengangkut dengan selamat, maka dia harus membayar sesuai perjanjian. Pengirim membayar biaya pengangkutan sebagai kontraprestasi. Ya. Penerima. Ini pihak di luar perjanjian, pihak ketiga. Bisa sekaligus pengirim. Karena mungkin perusahaan pusat mengirim ke perusahaan cabang. Nah, kedua penerima orang lain yang ditunjuk pengirim untuk menerima barang yang dikirimnya. Ini bisa. Ya. Tanggung jawab pengangkut menyelenggarakan pengangkutan barang dari asal sampai tujuan dengan selamat. Kata-kata dengan selamat itu kunci untuk bertanggung jawab. Maka pengangkut harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Penting itu. Tanggung jawab mengangkut orang setelah adanya perjanjian pengangkutan.
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pihak ketiga karena kelalaiannya. Nah, ini ingat ini. Ini pertanyaan untuk dijawab. Bagaimana ini? Tanggung jawab angkut jika terjadi kecelakaan pengiriman barang, kecelakaan terhadap penumpang. Tadi kecelakaan terhadap penumpang, bahwa setiap pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya kepada siapa? Tadi sudah ada yang jawab dalam PT siapa yang melakukan penjaminan asuransi kecelakaan penumpang? Jasara Harja. Jasara Harja. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Di dalam pengangkutan dengan kereta api, sering ada silang jalan lintas kereta api dan jalan raya. Ya toh? Nah, sering melewati perlintasan kereta api? Pernah? Pernah atau belum? Sering. Palang pintu kereta api yang melintas jalan raya. Nah, pertanyaannya, palang pintu lintas kereta api itu gunanya untuk apa? Untuk menyelamatkan apa? Palang pintu kereta api. Pak. Untuk Mengamankan laju kereta. mengamankan kereta api atau mengamankan pengguna jalan raya? Pengguna jalan, Pak. Ayo, untuk mengamankan kereta api atau mengamankan pengguna jalan raya? Pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya, Pak. Anda harus memahami undang-undang perkeretaapian. Kalau ada kereta api lewat lintas jalan raya yang diprioritaskan yang mana? Kereta api, Pak. Kereta api, Pak. Anda harus baca rambu-rambu lalu lintas itu. Setiap jalan raya yang mau melintas kereta api mesti ada rambu stop kan? Kecuali yang jalan layang loh. Ini yang kalau jalan layang berarti tidak melintas. Ketika ada persimpangan lintasan kereta api dan jalan raya, yang diutamakan siapa? Kereta api, Pak. Kereta api. Mesti ada rambu stop sebelum masuk ke perlintasan itu. Jauh bermeter-meter sebelumnya sudah ada rambu-rambu stop, double-double kadang-kadang. Maksudnya pengendara harus berhenti ketika mau melewati simpang rel kereta api. Nah, maka palang pintu itu untuk mengamankan siapa? Kereta. Pintu itu loh, palang pintu kereta api itu. Ada toh palang pintu? Itu untuk mengamankan siapa? Ayo. Kereta api, Pak. Untuk mengamankan kereta api. Bukan untuk mengamankan pengendara jalan. Karena yang diprioritaskan kereta apinya biar lewat dulu. Jangan kereta api sampai ditabrak mobil. Walaupun dalam praktek kebanyakan mobil yang terseret kereta api. Iya kan? Dalam praktek kan kendaraan yang melintas yang terseret kereta api. Padahal sudah ada palang pintu. Jangan sampai kendaraan di jalan raya itu menabrak kereta api masuk ke perlintasan. Itu gunanya palang pintu. Secara hukum sebenarnya yang salah kereta api atau kendaraan di jalan raya yang salah secara hukum. Kendaraan, Pak. Kendaraannya yang masuk ke perlintasan yang salah itu sebenarnya. Tapi karena peraturan sudah membuat siapapun yang ada kecelakaan lalu lintas berhak mendapat santunan, ya tetap mendapat santunan walaupun salah. Tapi sebenarnya pihak kereta api tidak salah itu secara juridis. Karena menurut undang-undang memang yang diprioritaskan adalah kereta api. Itu harus kita pahami itu ya.
Undang-Undang Perkeretaapian dan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya. Ya, baik saudara-saudara, saya kira kuliah pagi ini bisa kita anggap cukup ya, saudara-saudara. Nanti tolong untuk ujian MIT tanggal 7, kalau nggak salah tanggal 7 ya, tanggal 7 ya, ujian MIT kita. Betul, Pak. Nanti tolong disiapkan CISG, ya toh, LC, dan pengangkutan. Hanya itu kan kita, CISG, LC, pengangkutan, ya kan? Betul atau ya? Betul, Pak. Oke, kalau begitu, terima kasih. Selamat belajar. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mari, yuk. Terima kasih, Pak.
Pak.